Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Visit Suharti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Sylvia Eka Saputri dengan NIM 062, kemudian Doni Kurniawan dengan NIM 110, dan saya sendiri, Afifa Oktaviani dengan NIM 150, dan yang terakhir ada Titi Ayu Windari dengan NIM 235. Ya, langsung saja. Materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Sylvia Eka Saputri. Konsep konsumsi dalam perspektif Islam yaitu manusia diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, dengan tetap memperhatikan konsep makosidus syariat, sehingga tidak dibenarkan jika melakukan aktivitas konsumsi dengan mengabaikan nilai-nilai dari syariat Islam. Konsumsi merupakan aktivitas yang tidak dapat dihindari oleh manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Manusia akan melakukan konsumsi sampai pada tingkat yang layak berdasarkan kemampuannya. Meskipun demikian, Islam tidak membenarkan jika aktivitas konsumsi dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas. Konsumsi dalam Islam didasarkan kepada kebutuhan sehingga tidak berlebih-lebihan. Adapun tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam melakukan kegiatan konsumsi harus berdasarkan pada syariat Islam yang di dalamnya tidak hanya mementingkan aspek-aspek material atau duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek akhirawi atau akhirat. Dengan demikian, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan akan mencapai kemaslahatan akhirawi karena menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengabaikan kemaslahatan duniawi. Aktivitas konsumsi yang dilakukan semestinya bertujuan tidak hanya memuaskan kepentingan individu atau self interest, akan tetapi cara pemanfaatan kekayaan serta keputusan dalam berkonsumsi barang atau jasa harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki wewenang untuk mengelola bumi beserta isinya, termasuk dalam melakukan aktivitas konsumsi agar bernilai pahala dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, yaitu satu, prinsip keadilan; yang kedua, prinsip kebersihan; yang ketiga, prinsip kesederhanaan; yang keempat, prinsip kemurah hatian; dan yang terakhir, prinsip moralitas. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Di dalam sistem perekonomian, konsumsi memiliki peranan penting. Dengan adanya konsumsi, akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian, akan menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, konsumsi juga sebagai cara dalam pemenuhan keinginan dan untuk mencapai kesejahteraan. Konsumsi bagi seorang muslim yaitu sebagai perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah. Konsumsi Islam akan menjauhkan manusia dari sifat egois, sehingga seorang muslim akan memanfaatkan hartanya untuk keluarga, kerabat terdekat, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah. Dengan demikian, manusia akan memperoleh pahala. Kemudian ada final spending. Final spending adalah konsumsi akhir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu memaksimalkan fungsi utilitas dengan budget line atau garis anggaran tertentu atau meminimalkan budget line dengan fungsi utilitas tertentu.
Monzerhaf memperkenalkan final spending sebagai variabel standar konsumen Muslim dalam melihat kepuasan optimum. Huff mengikuti variabel zakat sebagai variabel yang menjadi keharusan dalam sistem perekonomian Islam. Huff berasumsi bahwa zakat merupakan kewajiban bagi para muzaki atau golongan yang hartanya mengenai nisab sehingga diwajibkan zakat. Ya, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Doni Kurniawan. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Bagian ini merujuk pada Monzerkaf yang berusaha mengembangkan pemikiran tentang hal ini dengan membuat asumsi sebagai berikut. 1. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. 2. Zakat hukumnya wajib. 3. Tidak ada riba dalam perekonomian. 4. Mudoroba mewujud dalam perekonomian. 5. Pelaku ekonomi bersikap rasional dan memaksimalkan kemaslahatan. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Titi Ayu Windari. Hubungan konsumsi, investasi, dan tabungan. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik yang menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan primer dan maupun kebutuhan sekunder. Kemudian investasi. Investasi adalah pengeluaran, pembelanjaan, penanaman modal oleh individu atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi real adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama atau barang-barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Kemudian selanjutnya yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biliet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat digunakan atau diambil kapan saja tanpa terikat perjanjian ataupun terikat waktu. Kemudian hubungan antara konsumsi, investasi, dan tabungan yaitu ketika tabungan. Adapun keterkaitan antara konsumsi, tabungan, dan investasi yaitu tingkat konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Jika pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat, dan jika konsumsi telah terpenuhi, maka sisanya akan disimpan atau ditabung. Semakin banyak yang ditabung, maka dapat meningkatkan investasi. Sebaliknya, apabila tingkat konsumsi tinggi, maka tingkat tabungan akan menjadi rendah karena tidak tersedia uang selain untuk konsumsi. Maka dengan demikian tingkat investasi pun akan menurun. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.